Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Karena kita di bulan Ramadan ya, Pak Ripto ya, Pak. Ya, dan teman-teman semuanya di agak-agak Islamis sedikit nggak apa-apa gitu ya. Pak Ripto, jadi selamat datang. Ini kami dari kelompok 11. Kami beranggotakan 7 orang, ya kan? Dan ini kami rekaman take ini di H-1 Lebaran. Ini hari Rabu kita take video. Ini luar biasa tekad teman-teman untuk bisa take video, Pak. Dan tentunya kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan ulang terkait dengan presentasi kami yang berkaitan dengan buku qualitative research. Ya kan, kita bahas qualitative research khususnya di bagian interpretasi, karena manusia sebagai interpretasi kayak gitu. Oke, begini langsung aja teman-teman semuanya, bisa kita langsung mencoba untuk berdiskusi sekaligus untuk ya membedah isi dari buku tersebut. Oke, kita akan bahas terkait dengan interpretasi manusia sebagai instrumen. Nah, ini kemudian sangat menariknya adalah ketika kita berbicara tentang interpretasi, pastilah interpretasi itu sangat berkaitan dengan qualitative research kayak gitu. Karena tidak bisa dipisahkan antara kualitatif dengan interpretasi. Karena di dalam kualitatif kita perlu untuk menjelaskan terkait dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar peneliti atau menjadi subjek penelitian seperti itu. Dan di kualitatif ini juga pastinya dia akan berkaitan dengan perilaku manusia, karena kebanyakan memang penelitian kualitatif berkaitan dengan perilaku manusia, dan pastilah setiap perilaku manusia gitu kan, baik dari gerak-geriknya, tutur kata dan sebagainya pasti membutuhkan sebuah penginterpretasian. Dan sekali lagi penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada kemudian interpretasi dari seorang responden, karena pada qualitative research researcher atau peneliti itu mengandalkan bagaimana siapa narasumber atau partisipan itu atau responden ya dalam kemudian memahami sebuah fenomena yang ada gitu. Nah, dan tentunya ketika kita berbicara tentang interpretasi, ini sebuah hal yang sangat bisa jadi abu-abu, dalam artian interpretasi satu dengan orang lain itu berbeda kayak gitu loh. Bisa jadi dalam memandang suatu hal, misal saja kita memberikan contoh terkait dengan kasus ada seorang anak yang dia putus sekolah. Banyak kemudian orang memandang ya putus sekolah ya karena mungkin anaknya malas kayak gitu. Tapi kemudian kita bisa hadirnya interpretasi, kita bisa menghadirkan lebih dalam terkait dengan kenapa sih alasan anak tersebut tidak istilahnya dia putus sekolah atau tidak berangkat sekolah. Bisa jadi mungkin karena masalah ekonomi, atau kemudian ada masalah keluarga di dalamnya, atau kemudian ada masalah antara siswa tersebut dengan teman-temannya yang kemudian itu sangat kompleks ya gitu. Nah, itulah yang kemudian interpretasi itu ada di dalam sebuah qualitative research, karena qualitative research ini sangat kompleks gitu teman-teman semuanya. Nah, singkatnya penelitian kualitatif yang baik ya kan adalah penelitian yang mampu membahas dan secara mendalam mengenai kompleksitas pengalaman manusia yang terlibat dalam satu fenomena. Dan tadi kita sempat mention pengalaman manusia ya, bahwasanya interpretasi kemudian bagaimana interpretasi itu bisa dalam atau kemudian hanya dangkal dan sebagainya, itu ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman si peneliti, dan itu sangat-sangat bergantung. Dan kemudian subjektivitas dalam interpretasi sangat besar, karena tadi istilahnya setiap orang memiliki sebuah interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu nanti di dalam sebuah qualitative research ini akan muncul sebuah triangulasi data, atau kemudian bagaimana meminimalisir sebuah data sehingga data yang dihasilkan dapat lebih objektif seperti teman-teman semuanya. Nah, itu penjelasan singkat terkait dengan interpretatif, dan kita akan coba untuk membedah lagi nih terkait dengan interpretasi
Jadi interpretasinya dibagi dua, interpretasi mikro dan interpretasi makro yang akan dibawakan oleh Sandarike. Silakan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai interpretasi mikro dan interpretasi makro. Jadi terdapat dua jenis interpretasi dalam penelitian kualitatif, yakni interpretasi mikro dan interpretasi makro. Untuk penelitian kualitatif, jenis interpretasi yang lebih sering digunakan adalah interpretasi mikro. Interpretasi mikro membahas mengenai bagaimana sesuatu bekerja di situasi khusus. Interpretasi mikro berfokus pada penelitian mengenai pengalaman yang dialami oleh seseorang. Dengan kata lain, interpretasi mikro ruang lingkupnya kecil dikarenakan membahas mengenai apa yang dialami oleh orang perorangan sebagai individu. Sebagian besar penelitian kualitatif mengandalkan interpretasi mikro dalam penelitiannya. Contohnya ketika kita meneliti mengenai pengalaman teman kita yang mengikuti kursus memasak. Contoh tersebut dapat dikatakan sebagai interpretasi mikro, dikarenakan kita hanya meneliti pengalaman yang dialami oleh satu orang saja. Dan di sisi lain, bagaimana teman kita memaknai kursus memasak tersebut tentu saja dapat berbeda dengan bagaimana orang lain memaknai kursus masak tersebut meskipun orang lain tersebut mengikuti kursus masak yang sama. Dalam contoh tersebut, kita berfokus untuk menginterpretasikan apa yang dialami oleh seorang individu. Ini artinya ruang lingkup penelitian kita sempit, sehingga dapat dikatakan bahwa kita melakukan interpretasi mikro. Sementara itu, interpretasi makro membahas mengenai bagaimana sesuatu bekerja secara general. Dengan kata lain, interpretasi makro ruang lingkupnya luas dikarenakan berupaya untuk menginterpretasikan apa yang dialami oleh sekelompok orang. Contoh interpretasi makro adalah ketika pemilihan presiden. Untuk dapat mengetahui siapa pemenang dari pemilu, kita harus mengetahui calon mana yang dipilih oleh lebih banyak rakyat atau calon mana yang mendapatkan suara terbanyak. Ini artinya kita harus menginterpretasikan suara dari banyak pemilih untuk dapat mengambil generalisasi atau menarik kesimpulan mengenai calon mana yang memenangkan pemilu. Contoh tersebut dapat dikatakan sebagai interpretasi makro, dikarenakan kita harus menginterpretasikan suara dari rakyat secara general, sehingga kita tidak bisa hanya menginterpretasikan pilihan dari satu atau dua rakyat saja. Ketika kita meneliti suara dari banyak rakyat, ini artinya ruang lingkup penelitian kita luas, sehingga dapat dikatakan bahwa kita melakukan interpretasi makro. Menarik banget ya teman-teman ya. Jadi ternyata beda tuh antara interpretasi mikro dengan interpretasi makro. Kalau tadi sempat dicontohkan ya terkait dengan pemilihan presiden tadi ya. Dan kita akan coba lebih membahas terkait dengan interpretasi mikro dan juga nanti terkait dengan interpretasi mikro dan makro ya khususnya ya. Kita akan menghadirkan sebuah studi kasus yaitu berkaitan dengan kasus kursi yang hilang. Ada apa nih ya dengan kasus kursi yang hilang di sebuah sekolahan gitu kan? Langsung saja akan dibawakan oleh Yusita. Silakan Yus. Oke, makasih Ferry. Jadi di penelitian ini contoh dari interpretasi mikro dan mikro itu ada namanya kasus kursi hilang. Jadi ada kasus penelitian yang dilakukan oleh David Hamilton, dia seorang dewan riset pendidikan di Skotlandia. Dia ingin melihat suatu hal yang bersifat mikro dapat dianalisis dengan konsep makro. Penelitian ini berjudul The Missing Chair atau kasus kursi hilang. Penelitian itu membahas mengenai sebuah sekolah open land di Skotlandia yang mana di situ ada sebuah pemahaman bahwa dunia pendidikan itu enggak diperlukan jumlah kursi satu untuk satu siswa gitu. Gagasan ini tuh juga didukung oleh berbagai pihak. Dari sisi finansial sendiri didukung karena dianggap dapat meningkatkan efisiensi di sekolah tersebut. Lalu sehingga pengalokasian dana itu bisa dialihkan ke yang lainnya, seperti misalnya ke sarana atau prasarana. Lalu selanjutnya kalau dari sisi para arsitek sendiri, gagasan ini juga didukung karena para arsitek itu beranggapan bahwasannya tidak banyaknya kursi di ruangan ini buat lebih banyak ruang yang kosong, sehingga mereka, para arsitek ini bisa membuat desain ruangan yang lebih fleksibel seperti itu. Namun gagasan-gagasan ini rupanya menimbulkan banyak perdebatan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, seorang kepala sekolah di sekolah tersebut yang bertindak sebagai arsitek itu memutuskan untuk mengambil kebijakan jumlah kursi di ruangan diputuskan 60% dari total keseluruhannya. Nah, namun
setelah keputusan ini diambil masih menimbulkan perdebatan gitu, sehingga pada praktiknya guru-guru di sekolah tersebut diberikan keleluasaan untuk menerapkan alternatif kebijakan dalam penerapan kebijakan ini. Jadi apabila kursi yang dibutuhkan tidak memadai, maka guru di kelas tersebut bisa mengambil kursi dari bangunan yang lama, seperti itu. Lalu dalam penelitian kualitatif ini tidak ada kebenaran yang mutlak. Pengurangan jumlah kursi pada kasus the missing chair itu nggak bisa ditetapkan pada angka-angka tertentu begitu. Pengurangan kursi perlu disesuaikan menurut aturan, situasi, dan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Aturan ini bisa berdampak pada jenis metode pengajaran maupun kurikulum pembelajaran yang akan ditetapkan di sekolah tersebut. Maka pada kasus ini interpretasi itu bisa disimpulkan, bisa dilihat dari dua hal gitu, mikro dan makro. Di mana interpretasi mikro dilihat dari bagaimana fenomena ini terjadi di keadaan tertentu, sedangkan interpretasi mikro memahami fenomena secara mendalam tentang apa yang sedang dialami seseorang yang memberi makna pada kejadian itu. Jadi di kasus missing chair ini, interpretasi makro tercermin pada dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pengurangan jumlah kursi terhadap kurikulum, metode pengajaran, hingga kebijakan sektor pendidikan yang sifatnya itu general gitu, dan memiliki cakupan yang luas. Sedangkan interpretasi mikro tercermin pada tindakan si peneliti yang dia tuh memahami dari sudut pandang guru-guru yang di situ sebagai pelaksana kebijakannya, yang mereka tuh guru-guru nggak bisa menerapkan kebijakan pengurangan kursi ini karena para guru meyakini bahwasanya kursi dan jumlah kursi itu merupakan hal-hal yang esensial yang harus dipenuhi. Penelitian interpretasi mikro ini membuat peneliti mampu mengetahui dinamika penerapan kebijakan pengurangan kursi di Skotlandia. Gitu, teman-teman. Mungkin bisa dilanjutkan. Menarik ya, Yus ya. Jadi tadi kamu sempat mention tidak ada sebuah kebenaran yang abadi di dalam sebuah interpretasi ya gitu kan. Karena pastinya dalam interpretasi itu bergantung kemudian konteks, dan kebenaran itu bergantung dengan konteks, situasi, dan siapa pemandang kebenaran itu gitu ya. Dan nanti penjelasannya sangat menarik terkait dengan mikro dan makro dalam kasus kursi yang hilang. Oke, selanjutnya nih ada pembahasan terkait dengan empati. Apa kemudian di dalam kualitatif itu perlu nggak sih singkat empati itu, seberapa besar sih, seberapa jauh apa batasan dari empati tersebut di dalam sebuah penelitian kualitatif. Langsung saja kita bahas. Ini ada Diah Ayu nggak sih ini? Iya kan? Oke, silakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang empati. Jadi empati ini diartikan sebagai kegiatan untuk melihat sesuatu dari dekat menjadi sensitif, bahkan seolah mengalami sendiri sesuatu pengalaman, perasaan, pemikiran, dan kejadian. Empati merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami manusia dengan memposisikan informan atau manusia tersebut sebagai subjek dalam penelitian dan memahami bagaimana sosial bekerja dengan empati tersebut. Nah, dengan empati, peneliti dapat melihat suatu peristiwa secara peka dan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta mampu memahami fenomena secara mendalam. Setiap peneliti penting memiliki rasa empati ketika menggali suatu fenomena. Namun, jika empati tersebut menjadi kendala dan permasalahan dalam penelitian, maka lebih baik empati yang diperlukan itu secukupnya saja, tidak berlebihan dan tidak kurang. Gitu. Oke, jadi empati itu juga istilahnya bisa menguntungkan, dan juga ketika berlebihan pun juga bakal merugikan ya. Jadi pernah juga Pak Srifta kemarin sempat mention ada sebuah kolega yang kemudian melakukan penelitian di itu ya, di mana, di kawasan Pasar Kembang gitu kan. Dia meneliti para PSK yang ada di sana, tapi kemudian karena terlalu berempati ya kan, jadinya malah sama dengan mereka itu. Jadi mungkin itu ya, empati diperlukan karena juga istilahnya kita meneliti manusia punya rasa, jadi empati harus ada kan gitu ya mesti ya. Oke, sip, thank you. Nah, ini pemaparan sangat menarik. Kemudian kita ketik description. Nah, tadi bicara tentang interpretasi, pastilah interpretasi itu secara mendalam atau menjelaskan sesuatu secara tebal gitu ya. Nah, ini akan langsung dibawakan oleh Mas Fatah ya ini.
Oke, silakan. Baik, selanjutnya adalah thick description dan Verstehen. Jadi penelitian kualitatif itu mendasarkan interpretasi pada pengalaman. Bisa pengalaman pribadi, bisa pengalaman pribadi dari orang lain. Kalau pengalaman pribadi dari peneliti bisa melalui observasi, wawancara, atau dari pengalaman orang lain juga bisa melalui wawancara atau analisis dokumen. Nah, pemahaman terhadap pengalaman pribadi tersebut dinamakan Verstehen. Namun dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak cukup hanya melakukan pemahaman, tetapi juga harus mampu menginterpretasinya terhadap konsep dan variabel-variabel lain yang dinamis yang sesuai dengan keadaan objek penelitian. Nah, konsep tersebut dinamakan thick description, di mana peneliti tidak hanya menjelaskan secara rinci fenomena itu, tapi juga dianalisis tentang kaitannya dengan teori-teori yang dia bawa, serta kompleksitas variabel lain yang ada. Nah, hal tersebut, kedalaman penelitian tersebut, itu merupakan salah satu kelebihan penelitian kualitatif, karena adanya interpretasi fenomena yang strategis dengan kaitan terhadap variabel lain yang kompleks, serta penelitian kualitatif ramah terhadap konteks. Jadi tidak kaku dan ia bisa diteliti secara kontekstual sesuai dengan fenomena yang ada. Seperti itu. Oke, menarik ya teman-teman. Memang menariknya adalah memang dalam kualitatif memang tick description ya Mas ya, tipenya ya. Artinya menjelaskan sebuah fenomena secara mendalam ya. Jadi dibanding yang sebelah tuh ya kan, dibanding kuantitatif lebih menyelesaikan dengan konteks dan itu ya si kualitatif gitu ya jadi ya. Oke, sip. Jadi kayak contohnya misal terkait dengan masalah kalau kuantitatif kan selalu di kuanti ya selalu diasosiasikan dengan angka. Misal angka pertumbuhan UMKM di Indonesia itu istilahnya misal jumlah UMKM di Indonesia itu mencapai 60%, maksudnya mempengaruhi GDP gitu. Nah, kemudian kalau kita membahas secara thick description, apakah kemudian ini hanya sebatas angka 60% saja, tapi kemudian ketika kita bisa mendalami dalam, oh ternyata UMKM ini dia terjadi jebakan-jebakan ekonomi sehingga dia nggak bisa naik kelas, sehingga masih di kelasnya UMKM aja dan sebagainya. Oh dia ternyata nggak bisa ekspor, dari banyaknya 60% itu yang bisa ekspor hanya 2% dan sebagainya. Itu mungkin menarik juga ya dalam penelitian kualitatif. Kalau kita lihat di angka garis kemiskinan itu juga kan kalau kita lihat dari angka sebenarnya dia nggak banyak yang miskin, cuma berapa persen. Tapi kalau kita lihat secara lebih mendalam, kan sebenarnya garis kemiskinannya itu juga udah dipolitisasi kayak gitu dan kita harus kalau secara kuantitatif kita melihatnya berbeda dengan kualitatif kayak gitu nanti. Hanya harus tahu kapan pakai kuanti, kapan pakai kuali gitu dan seberapa dalam. Oke, siap. Thank you Mas Seta. Oke, kita langsung ke konteks dan situasi. Tadi di thick description sempat kita mention tuh konteks dan situasi. Kita langsung saja nih ke Aca. Silakan, Ca. Oke, jadi melanjutkan dari Mas Fata tadi, ini kan masih ada hubungan terkait konteks dan situasi. Mengajukan pertanyaan tentang konteks dan situasi ini dapat membantu peneliti meningkatkan pemahaman peneliti terkait fenomena yang akan diteliti. Semisal, pada studi kuantitatif, mungkin hanya melihat fenomena seperti harapan orang tua untuk kembali normal pada anak autis, melihat beberapa variabel konteks dan situasi itu tidak diperlakukan sebagai suatu hal yang penting, dalam artian tidak dilihat berkontribusi utama pada pemahaman terkait fenomena. Dengan fenomena yang sama, pada studi kualitatif dapat melihat fenomena tersebut yaitu terkait harapan orang tua untuk anak autis kembali normal, tetapi dengan melihat secara cermat pada konteks dan situasi, yaitu terkait misalnya beberapa kasus yang relatif, pemahaman mereka tentang disabilitas, dan lain hal sebagainya, yang hal ini dilihat sebagai efek utama yang berkontribusi pada pemahaman besar terkait fenomena. Selanjutnya terkait skeptisme. Seringkali para peneliti itu merasa tidak puas dengan apa yang mereka ketahui dan tidak puas akan bukti yang mereka miliki.
Jadi skeptisme ini dapat menyebabkan penggalian data menuju pemahaman yang lebih baik. Dengan meningkatkan perhatian dalam mengumpulkan data dan menafsirkannya karena adanya keraguan atau skeptisme tadi, terdapat jaminan bahwa peneliti itu berada di jalur yang benar. Artinya peneliti dapat memahami dan melakukan interpretasi yang baik karena adanya kedalaman data yang diperoleh. Nah, yang terbaik itu adalah melakukan fakta atau cerita sebagai data menjadi persepsi yang penting, tetapi segera setelah itu perlu diperhatikan apa saja yang perlu diperiksa lebih lanjut, dan baik gambaran kecil maupun gambaran besar terkait fenomena harus beberapa kali diperiksa untuk mendapatkan petunjuk tentang arti lain seperti apa yang membuat suatu itu bekerja atau kenapa fenomena yang diteliti itu terjadi. Selanjutnya terkait penekanan pada interpretasi. Penelitian kualitatif sangat mengandalkan interpretasi langsung, peristiwa atau interpretasi atas data yang dimiliki. Jadi desain kualitatif standar itu membutuhkan orang yang paling bertanggung jawab atas interpretasi untuk berada di lapangan, melakukan observasi dan membuat interpretasi secara berulang. Interpretasi ini diartikan bahwa peneliti mengambil deskripsi dari data yang abstrak dan membuatnya lebih kompleks dengan memanfaatkan beberapa hubungan konseptual yang nantinya dapat menjawab pertanyaan penelitian, di mana interpretasi terbaik akan menjadi peluasan logis dari deskripsi sederhana data yang abstrak tadi terkait fenomena yang diteliti. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada tambahan dari Ferry. Oke, sangat menarik pemirsa semuanya. Jadi tadi sempat dimention juga adalah skeptisme itu yang kemudian akan mendorong seorang peneliti yang kemudian terus menggali sehingga menemukan sebuah kedalaman ya di dalam memahami sebuah fenomena. Jadi para peneliti jangan lupa untuk skeptis ya. Oke, baik teman-teman semuanya, Pak Ripto, itulah kemudian bagaimana kami mencoba memahami buku kualitatif research khususnya di bagian interpretasi manusia sebagai sebuah instrumen. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf semisal ada sebuah hal yang kurang berkenan. Mumpung ini juga di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan, bulan Syawal ya. Karena kita juga rekamannya itu juga H-1 ya, H-1 Lebaran, kita semuanya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sehat-sehat terus Pak Ripto, terima kasih atas kesempatan sudah diberikan. Ya, kita pamit undur diri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.